Pernyataan sikap matinya keberpihakan dan darurat demokrasi sebagai prinsip bernegara di Indonesia. Latar belakang pernyataan sikap. Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua beserta rombongan Koalisi Indonesia Maju telah menghalalkan segala upaya inkonsistensi hukum yang bertabrakan dengan prinsip demokrasi. Cara-cara yang dilakukan hanya demi memperkuat kuasa politik dan melanggengkan praktik politik dinasti. Hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, haus dinasti politik turut dipraktikkan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang telah mengabaikan dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dan perhitungan syarat usia calon kepala daerah. Upaya pengabaian yang dilakoni oleh Presiden dan DPR dalam waktu singkat dan ngawur tidak hanya mengakali konstitusional, tetapi juga akal sehat. Pada putusan MK nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024, MK menafsirkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang semula mengatur persyaratan ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah berdasarkan perolehan kursi dan suara di pemilu DPRD menjadi berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi, kabupaten, kota, berdasarkan rasio jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dengan presentase yang setara dengan presentasi pada pencalonan perseorangan. Ketentuan tersebut memberikan keadilan dan kesetaraan kompetisi bagi seluruh partai politik, baik yang memperoleh kursi di DPRD maupun yang tidak memperoleh kursi di DPRD, serta membuka peluang hadirnya calon kepala daerah alternatif untuk bertanding melawan dominasi koalisi gemuk. Sementara itu, pada putusan MK nomor 70 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024, MK menegaskan bahwa secara historis praktik selama ini dan perbandingan dengan pemilihan lain, syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung dari titik sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih, sebagaimana penyimpangan yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23 P garis miring HUM garis miring 2024. Artinya, putusan ini dapat menggulung karpet merah bagi Kaisang Pangarep untuk melanggengkan praktek dinasti politik yang tengah dibangun. Presiden Joko Widodo beserta segenap partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan makar konstitusi tanpa kontrol yang berarti dari lembaga legislatif, bahkan melebihi hukum dan urat-urat negara yang beraliran konstitusionalisme. Upaya demikian mendistorsi Pilkada 2024 sejak awal, sebab aturan main Pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalisir kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif, memborong dukungan koalisi gemuk partai politik dengan kompetisi yang bebas, adil, dan setara. Masih lekat di benak masyarakat bagaimana pemilihan umum tahun 2024 dibangun dengan pondasi manipulasi, pelanggaran hukum, dan pelanggaran etika yang terstruktur, sistematis, dan masif. Opini terhadap permasalahan di atas. Sikap dan perbuatan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, merupakan legalisme autokrasi yang merepresentasikan bentuk pemerintahan yang otoriter dengan maksud untuk menguasai seluruh cabang kekuasaan pemerintah, baik pusat maupun daerah di bawah satu komando oligarki atau dinasti politik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi Grand Slam
bangsa Indonesia yang berlandaskan prinsip negara hukum, serta bernafaskan demokrasi, di mana supremasi konstitusi haruslah menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah baik eksekutif dan atau legislatif haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of Constitution, yakni putusan MK nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 junto putusan MK nomor 70 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang bernafaskan demokrasi seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi, bukan dengan membungkus kepentingan kaum elit politik dengan frasa untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Salus populi, suprema lex esto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Pembangkangan konstitusi oleh presiden dan partai politik pendukungnya harus dilawan demi supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian akademik di warung kopi, kami menuntut 1. Presiden dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024. 2. KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 tanggal 20 Agustus 2024. 3. Apabila revisi Undang-Undang Pilkada dilanjutkan dengan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, maka segenap masyarakat sipil melakukan pembangkangan sipil untuk melawan tirani dan autokrasi rezim Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukungnya dengan memboikot Pilkada 2024. 4. Menghentikan upaya praktek politik dinasti bagi keluarga besar Joko Widodo dan antek-anteknya. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip bernegara secara demokratis, jujur, dan adil. 6. Menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia yang saat ini sedang menyampaikan aspirasinya di jalanan dengan cara tidak melakukan aksi kekerasan bagi aparat militer. Yogyakarta, 22 Agustus 2024. Aksi aspiratif kami dalam segala upaya inkonstitusional oleh pemerintah dan DPR. Ditandatangani oleh 11 nama.